atau konsepnya yang lebih dikenal naturalisasi. Tidak semudah yang orang bayangkan, tapi nggak susah-susah juga. Kalau Indonesia. Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group A. Bocoran Rafael Struijk terbukti dengan naturalisasi Jay Itzes. Masih ada banyak pemain Belanda lagi yang dibidik PSSI. Langkah PSSI yang menaturalisasi pemain asal Belanda, Jay Itzes, membuktikan omongan dari Rafael Struijk pada Agustus 2023 lalu. Rafael Struijk pada Agustus 2023 lalu sempat berbicara mengenai kemungkinan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kabar itu diutarakan langsung oleh Rafael Struijk saat sesi wawancara dengan salah satu media Belanda, Omroep West. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari lalu, ujar Rafael Struijk. Mereka ingin datang ke Belanda. Mereka ingin mencari lebih banyak pemain, dari apa yang saya dengar. Jadi saya pikir dia akan datang, tambahnya. Bocoran Rafael Struijk kini mulai terbukti dengan adanya naturalisasi Jay Itzes yang dikonfirmasi oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Itzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia, kata Erick lewat keterangan tertulisnya. Rabu, 6 September 2023. Itzes masih berusia 23 tahun. Karirnya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan akan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita, tambahnya. Jay Itzes adalah pemain setinggi 190 cm berusia 23 tahun asal Belanda. Ia disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Jay Itzes mengawali karir di Akademi PSV Eindhoven. Kemudian secara bergantian ia membela PSV Youth, VVV Youth dan Eindhoven Youth, hingga pada musim 2020, ia pindah ke Go Ahead Eagles. Pada musim lalu, Itzes bermain 32 kali di Go Ahead Eagles dengan raihan 1 gol di Eredivisie. Kemungkinan, Jay Itzes bukan pemain Belanda terakhir yang bakal dinaturalisasi. Rafael Struijk mengatakan PSSI mencari banyak pemain, sehingga masih ada beberapa pemain yang jadi bidikan untuk membela timnas Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh berita dari media Belanda, Aberdeen Live, yang menyebut ada setidaknya 3 pemain Belanda yang bisa berganti kewarganegaraan ke Indonesia. Bek Go Ahead Eagle, Jay Itzes, dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, tulis Aberdeen Live. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Jika Itzes memutuskan membela timnas Indonesia, dia akan bermain di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024, tambahnya. Begini kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi timnas Indonesia, ada rencana dilanjutkan. Belakangan ini, nama pemain Justin Hubner ramai diperbincangkan oleh banyak pencinta sepak bola Indonesia. Dia merupakan pemain asal Belanda keturunan Indonesia yang berambisi membela timnas Indonesia. Namun, harapan bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 itu harus berakhir pahit. Imbas dari keputusan tersebut membuat banyak publik kian bingung dan bertanya, bagaimana bisa? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin, 11 September 2023, terkait kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi timnas Indonesia. Kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi. Kabar yang berembus gagalnya Justin Hubner dinaturalisasi oleh timnas Indonesia belakangan ini banyak dicari oleh publik. Padahal Justin Hubner bahkan sudah turut mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U20 di Eropa. Akan tetapi, nasib naturalisasinya jadi diragukan usai timnas Indonesia U20 batal ambil bagian di Piala Dunia U20 2023.
Lalu seiring berjalannya negosiasi memberikan sebuah keputusan bahwa Justin Hubner tidak dilanjutkan alias gagal dinaturalisasi timnas Indonesia. Lantas bagaimana bisa? Menurut Arya Sinulinga selaku Komite Eksekutif, Exco, PSSI, membeberkan bahwa awal kronologi utama gagalnya Justin Hubner karena pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan Justin Hubner. Upaya negosiasi panjang telah dilakukan hingga berakhir dengan alot tanpa kesepakatan. Tidak hanya itu saja, Arya Sinulinga juga tidak menjelaskan secara detail alasan gagalnya Justin Hubner dinaturalisasi. Mantan Exco PSSI Hassani Abdul Ghani bongkar borok PSSI yang membuat Justin Quincy Hubner batal naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Diketahui, beberapa waktu lalu PSSI ingin menaturalisasi dua pemain, Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk membela timnas U20 di Piala Dunia U20. Dalam perjalanannya, PSSI menambah satu nama lagi, yakni Rafael Struijk. Tetapi hanya Ivar Jenner dan Justin Hubner yang sempat diundang ke Indonesia dan bertemu pejabat PSSI. Naas, hal itu dibenarkan oleh mantan Exco PSSI yang menangani masalah naturalisasi, Hassani Abdul Ghani. Padahal, federasi sudah lakukan segala cara untuk membujuk Hubner. Tiba-tiba Justin Hubner dipanggil sama timnas Belanda. Waktu dia diajak, sudah mulai ngeles dengan segala macam persoalan, jelas Hassani Abdul Ghani lagi. Bahkan, PSSI membujuk Justin Hubner dengan tawaran bermain di klub milik Erick Thohir, tapi pemain asal Belanda itu enggan menerima bujuk rayu Federasi Indonesia. Target kita waktu itu, gimana pun, Hubner harus masuk. Kita tawarilah dia main di klub Pak Erick yang di Inggris, dan segala macam cara, akhirnya kita tetap gagal, imbuhnya. Kesalahan PSSI berdasarkan penuturan Hassani Abdul Ghani. Awalnya ia tidak dilibatkan oleh PSSI dalam naturalisasi Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk untuk Piala Dunia U20 2023. Namun karena proses naturalisasi mentok, akhirnya ia pun turun tangan. Hanya saja, ada kesalahan dari PSSI yang membuat Justin Hubner akhirnya batal naturalisasi. Rafael, Ivar Jenner, dan Justin Hubner gak saya sentuh dari awal, tapi di ujung, saya yang menyelesaikan, ungkap Hassani. Kelemahan yang tiga di bawah terakhir ini, dibanding yang pertama saya urus, Sandy Walsh dan Jordi Amat, yang kali ini gak ada hitam putih, tutur pria berkacamata. Itu kesalahan PSSI, menurut saya, dan itu kesalahan yang selama ini dibuat federasi, kenapa selama ini naturalisasi itu gagal. Ketika mengurus naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat, Hassani Abdul Ghani pernah menunjuk agensi luar negeri untuk bantu persiapkan berkas hingga pemantapan, namun di era Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk, PSSI justru enggan melakukannya. Tak heran jika akhirnya Hubner bisa menolak untuk naturalisasi. Makanya waktu itu saya bilang tunjuk agen dari luar negeri, untuk memprotek itu. Kita keluarkan uang sedikit, tetapi kita bisa save kalau ada terjadi apa-apa, tegas Hassani. Waktu kasus U20 ini, kita sudah undang ke Indonesia, sudah ada biaya-biaya yang kita keluarkan, kita istilahnya rugi. Kita suka meremehkan hal seperti itu, pungkasnya. Beruntung bagi Ivar Jenner dan Rafael Struijk, mereka sudah menjalani debut di timnas Indonesia versus Argentina, dan saat ini dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia U23. Blak-blakan Erick Thohir ungkap proses naturalisasi Jay Idzes untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belak-belakan mengungkapkan alasan melakukan naturalisasi Jay Idzes untuk timnas Indonesia. Pria yang juga Menteri BUMN ini menjelaskan, naturalisasi dilakukan apabila dari seorang pemain tersebut ingin membela merah putih. Saya rasa kembali yang selalu saya tekankan, pemain naturalisasi, pemain Indonesia sama buat kita. Selama mau membela merah putih, hatinya merah putih, katanya usai menyaksikan laga timnas Indonesia versus Turkmenistan di Stadion GBT, Jumat, 8 September 2023. Selain itu naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia bertujuan menambah stok pemain, para bek kita sudah banyak di atas 30.
Nah ini yang saya rasa untuk terus menambah stoknya, lanjutnya. Lanjutnya, proses menambah stok pemain juga tidak melulu dari naturalisasi, bisa juga dari kompetisi kelompok umur. Saya berharap juga bekerja sama dengan Liga Indonesia di mana Elite Pro, EPA, sudah berjalan, Liga 2 saya dengar juga mau jalan. Nah ini kalau bisa terus kita melahirkan bibit-bibit baru, ungkapnya. Kemudian adanya peraturan pemain U21 di Liga 2 diharapkan mampu menumbuhkan banyak pemain berbakat, proses naturalisasi JITZES. Inilah kesinambungan yang mungkin beberapa pihak bilang, kok aneh? Ya enggak aneh. Kalau kita sukses harus nabung. Menabungnya pemain itu tadi, katanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan proses naturalisasi JITZES ke Timnas Indonesia. Perjalanan pemain Venezia ini menjadi WNI menurut Erick Thohir dilakukan melalui proses panjang. Dia juga mempersilahkan talent scouting untuk mencari bakat-bakat pemain di luar Indonesia. Boleh saja scouting selama naturalisasinya satu pintu, kesepakatan buat timnas, jelasnya. Erick Thohir puas melihat pertandingan Indonesia versus Turkmenistan di Stadion GBT, Jumat, 8 September 2023, kemarin. Meskipun menurutnya pada babak pertama timnas Indonesia terus tertekan oleh Turkmenistan. Tapi kemudian mulai berkembang, saat ganti formasi sempat kita goyang lagi dan ganti formasi lebih solid, katanya. Memang yang saya selalu bilang, kota belum seperti Eropa yang dimana kumpul main langsung kompak, lanjutnya. Timnas U23 Indonesia menang telak 9-0 atas Taiwan di babak kualifikasi Piala Asia 2023 Sabtu 9 September, malam yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Namun di balik suksesnya kemenangan tersebut ternyata ada sang visioner Ivan Jenner. Jenner menampilkan performa luar biasa tadi malam dalam laga Timnas U23 Indonesia melawan Taiwan. Pemain FC Utrecht ini tidak banyak show off melewati banyak pemain lawan. Ia bermain dengan simpel, dapat bola, alirkan lagi. Jenner tak berlama-lama memegang bola dan terus mengalirkan bola kepada rekan-rekannya untuk memberikan peluang dan ruang gerak yang dibangun Timnas U23 Indonesia hingga berbuah gol. Jenner berperan sebagai sentral permainan, ia akan mengatur ritme aliran bola dari belakang dan ke tengah lini serang Timnas U23 Indonesia. Pemain muda dimiliki Timnas U23 Indonesia berbakat ini memiliki visi bermain yang luar biasa. Tak jarang umpan-umpan matangnya dari lini tengah bisa dimanfaatkan menjadi gol oleh rekannya. Gol dari Marcelino dan Witan Sulaiman di Timnas U23 Indonesia adalah bukti bagaimana Jenner sangat baik. Umpan tak terduga dari tengah langsung menusuk ke pertahanan Taiwan. Dengan usianya yang sangat muda, tentu saja dia akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi di Timnas U23 ini.